Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, Bapak Guru. Selamat pagi, teman-temanku. Selamat pagi untuk semua. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah, pembelajaran matematika. Hari ini kita kembali belajar matematika dengan judul sifat-sifat himpunan. Kembali kita belajar matematika. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat himpunan. Dalam sifat-sifat himpunan ini kita akan mempelajari tentang kardinalitas himpunan, lalu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Adapun tujuan pembelajaran dari sifat-sifat himpunan ini adalah yang pertama, supaya siswa dapat memahami apa itu sifat-sifat himpunan. Lalu yang kedua, supaya siswa dapat memahami apa itu kardinalitas himpunan. Lalu yang ketiga, supaya siswa dapat memahami apa itu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Kita masuk kepada sifat-sifat himpunan. Apa itu sifat-sifat himpunan? Sifat-sifat himpunan itu ada dua. Yang pertama, perubahan urutan penulisan elemen. Elemen ini anggota. Tidak membuat himpunan itu berubah. Maksudnya, jika ada suatu himpunan, kita ubah urutannya, penulisan elemennya atau anggotanya, tidak akan membuat himpunan itu berubah. Contoh. Di sini ada himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Ini himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Apabila kita rubah penulisannya ya menjadi misalnya yang awalnya angka 1 di depan, boleh kita rubah, kita acak misalnya di luar 3, 5, 7, 9, 1. Ya, ini tidak akan membuat himpunan itu berubah, ya. Tetap saja ini adalah merupakan anggota himpunan A. Walau dirubah penulisan elemennya, anggotanya ya diacak. Kalau di sini tadi 1, 3, 5, 7, 9, lalu yang di sini kita rubah menjadi 3, 5, 7, 9, 1, tidak mempengaruhi dari himpunan A tersebut. Masuk kita ke sifat yang kedua, yaitu jika ada elemen atau anggota dari himpunan yang berulang beberapa kali dalam himpunan tersebut, maka elemen atau anggota yang terulang tersebut kita anggap sebagai satu elemen atau satu anggota. Contoh, di sini ada himpunan A adalah 1, 1, 2, 2, 2, 3. Maka ini bisa kita nyatakan anggotanya adalah 1, 2, 3. Ya, walau ada angka 1 2 kali, jangan dibuat angka satunya 2 kali ya, 1 saja kita buat. Lalu 2, angka 2 ada 3, cukup 1 ya. Atau contoh yang kedua misalnya anggota M adalah M A T E M A T I K A. Ya, di sini ada anggota M yaitu huruf M A T E M A T I K A. Ya, kita akan disuruh menulis anggota M ini. Berarti anggota M ini kita lihat di sini. Huruf M ada berapa di sini? Ada 2. 1, 2. Cukup 1 saja kita buat. M. Lalu selanjutnya kita lihat huruf A. Huruf A ada berapa? 1, 2, 3. Cukup 1 huruf A-nya. Lalu selanjutnya kita lihat huruf T. T-nya ada berapa? 1, 2. 1 saja kita buat. T. Lalu huruf E. Cukup 1 ya. E. Lalu di sini kembali M. Tidak usah ditulis lagi M. Sudah di sini mewakili.
Lalu huruf A juga sudah. Lalu huruf T juga sudah. I belum ada ya. Oke, I. Lalu selanjutnya huruf K. K juga belum ada. Kita tuliskan. A sudah. Berarti ini saja anggota dari himpunan M tersebut. Jadi ada dua sifat dari himpunan itu. Yang pertama tadi, yang apabila anggotanya diubah urutannya, itu tidak mengubah sama sekali anggota himpunannya. Lalu yang kedua, apabila ada elemen himpunan yang sama atau berulang, maka itu kita anggap sebagai satu elemen saja. Masuk kita kepada kardinalitas himpunan ya. Kalau yang tadi sifat-sifat himpunan, sekarang kita masuk kepada ini kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda, harus yang berbeda ya. Notasi atau lambang dari kardinalitas itu adalah huruf N kecil. Lalu kardinalitas itu dibagi dua. Yang pertama yaitu himpunan hingga atau disebut sebagai finite set. Apa itu himpunan hingga? Himpunan hingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Maksudnya adalah terbatas anggotanya. Contoh di sini adalah B adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Terbatas dia sampai di 4 saja. Ya, itu maksud dari himpunan hingga. Lalu yang kedua, himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga atau disebut sebagai infinite set. Apa itu? Adalah anggota yang anggotanya tak terhingga, ya. Berarti maksudnya anggotanya tak terbatas. Contoh, M adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau sudah ada kata dan seterusnya titik-titik ini, inilah yang merupakan ciri dari himpunan tak hingga. Baik, kita masuk kepada contoh dari kardinalitas ya. Yang pertama, di sini ada contoh himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Maka kalau ditanya berapakah kardinalitasnya, tadi simbol dari kardinalitas itu apa? Huruf N ya, huruf N. Maka kalau ditanya kardinalitas A itu berarti N simbol kardinalitas. Untuk menyatakan himpunan A-nya berarti ini dia. Maka NA atau kardinalitas himpunan A itu ada berapa? Kita hitung anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kardinalitas himpunan A itu ada 5. Lalu contoh yang kedua, M adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 10, di mana X itu adalah bilangan bulat positif. Ada syaratnya, X itu harus bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu yang mana dia? Kita mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang negatif berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Bu, apakah 0 itu tidak masuk kepada bilangan bulat positif? Tidak, karena bilangan 0 itu adalah netral ya. Itu bisa masuk ke positif, bisa masuk ke negatif ya. Lalu ini kalau ditanya berapakah kardinalitas himpunan M ini? Langkah pertama kita harus sebutkan dulu anggota dari si M ini ya. Beda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama sudah tersebut anggotanya. Kalau yang contoh kedua M belum tersebutkan anggotanya. Ya, maka kita tuliskan anggota M itu sama dengan adalah, coba kita lihat X-nya yang lebih kecil dari 10, tapi syaratnya ingat harus bilangan bulat positif. Yang lebih kecil dari 10 itu berapa? 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikutkah 10? Tidak ya, karena kurang dari 10. Oke? Sampai 9. Ditanya adalah kardinalitas M ya. Simbol kardinalitas tadi apa? Huruf M kecil ya. Kardinalitas
M, berarti N buka kurung M. Ya, ini menyatakan kardinalitas himpunan M ada berapa? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kardinalitas himpunan M itu ada 9. Contoh yang ketiga, B adalah himpunan 1, 3, 5, 7. Maka kardinalitas dari himpunan, ya, kardinalitas M-nya ya, kardinalitas dari himpunan B itu adalah, kita hitung ada berapa anggota si B. 1, 2, 3, 4. Berarti kardinalitas himpunan B itu ada 4. Demikian contoh dari kardinalitas himpunan. Oke, masuk kita kepada yang ketiga, yaitu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Apa itu himpunan bagian? Suatu himpunan dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan A apabila semua anggota himpunan tersebut merupakan anggota dari himpunan A. Itu yang merupakan menjadi himpunan bagian. Semua anggota A itu masuk kepada himpunan A. Oke. Lalu himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Berarti cakupannya, himpunan kuasa ini cakupannya masuk kepada himpunan bagian. Oke, notasi atau lambang dari himpunan kuasa itu adalah nih, P buka kurung A. Ya, berarti ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A. Kemudian banyak, apabila ditanya banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A, banyak anggota. Kalau sudah dikatakan banyak anggota itu dilambangkan, kalau sudah banyak anggota itu adalah simbolnya N. Dari himpunan kuasa himpunan A, ini dia PA. Berarti N ini dilambangkan ya, N buka kurung, P buka kurung lagi, A tutup kurung ya. N ini menyatakan banyak anggota. Lalu PA ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A. Demikian penjelasan dari himpunan bagian dan himpunan kuasa. Baik, kita masuk kepada contoh untuk menyatakan banyaknya himpunan bagian ya. Di sini kita lihat tabel, kita lihat dulu. Di sini ada himpunan, kemudian semua himpunan bagian yang mungkin. Lalu banyaknya himpunan bagian yang mungkin. Oke, contoh kita lihat di sini himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Semua himpunan bagian yang mungkin berarti hanya himpunan kosong yang mungkin ya. Lalu menyatakan banyaknya himpunan bagiannya berarti hanya himpunan kosong. Ada berapa dia? Cuma 1. Oke. Lalu di sini yang kedua, contoh yang kedua, himpunan 1 ya, himpunan 1. Lalu kita lihat semua himpunan bagian yang mungkin berarti bisa jadi himpunan kosong. Lalu himpunan 1. Oke. Lalu untuk menyatakan banyaknya himpunan bagian yang mungkin, yaitu ada berapa? Ada 2. Yang mana dia 2? 1, 2. Itu dia. Oke. Lalu di sini kita lihat misalnya himpunan 1, 2. 1, 2. Berarti semua himpunan bagian yang mungkin itu ada berapa? Kita mulai dari himpunan kosong. Oke. Lalu yang mana lagi? 1. Hanya 1 saja ya. Lalu 2. Lalu yang mana bisa lagi? 1 dan 2. Kita gabungkan. Oke, stop ya. Kita tidak bisa lagi. Kalau 2 dengan 1 dibuat, itu sama saja dengan nilainya dengan 1 dengan 2. Oke. Lalu banyaknya himpunan bagian yang mungkin, yaitu ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Lalu kita lihat di sini contoh berikutnya. Di sini ada himpunan 1, 2, 3. Mungkin ya, yang mungkin dari himpunan 1, 2, 3 ini ada apa saja? Kita mulai tetap dari himpunan kosong.
Lalu berapa lagi? Satu-satu kita tulis anggotanya ya. Himpunan 1. Lalu himpunan 2. Lalu himpunan 3. Oke, ini sudah satu-satu ditulis. Sekarang kita ambil dua-dua ya. Berarti himpunan berapa lagi? 1, 2. Oke. Lalu berapa lagi? Jangan buat lagi 2, 1 ya. 1, 2 itu sama nilainya dengan 2, 1. Oke, lanjutkan lagi berapa? 1, 3. Ini pun karena sudah kamu buat 1, 3, jangan buat lagi 3, 1 ya, sudah sama nilainya. Lalu berapa lagi yang kita bisa, yang mungkin? 2, 3. Oke, selanjutnya ada lagi yang belum, sudah semuanya. 1, 2 sudah, 1, 3 sudah, lalu 2, 3 juga sudah. Lalu yang terakhir yang mana? Kita gabungkan seluruhnya. Berarti yang mungkin adalah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ini dia ya. Lalu kita hitung berapakah banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari yang 3 ini ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, inilah contoh cara menyatakan banyaknya himpunan bagian. Ini masih bisa lanjut ya. Apabila kita buat lagi selanjutnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Cari lagi seperti itu. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa dia? Ini dan seterusnya. Masih bisa. Oke. Baik, ini contoh cara menyatakan banyaknya himpunan bagian. Kita dapatkan munculkanlah rumusnya untuk menghitung banyaknya himpunan bagian ya. Rumusnya adalah 2 pangkat n. Inilah rumus dari menghitung banyaknya himpunan bagian ya, 2 pangkat n. Contoh, kita lihat di sini A adalah himpunan A, B, C ya. Kalau ditanya berapakah himpunan bagian dari himpunan A, maka langkah yang pertama kita harus cari dulu kardinalitas dari A-nya ya. Berarti NA. Ya, kardinalitas himpunan A-nya. Ada berapa? Kita hitung. Ada berapa dia? 1, 2, 3. Ada 3 kardinalitas himpunannya ya. Lalu langkah selanjutnya masukkan kepada soal himpunan bagiannya ada berapa ya. Himpunan bagian dari A itu adalah rumusnya adalah 2 pangkat n. Itu sama dengan 2. Tetap 2. N-nya yaitu kardinalitasnya tadi. Ada berapa N-nya? 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu ada berapa? Yaitu ini pangkat. Pangkat itu adalah perkalian berulang-ulang ya. Berarti ini 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya ini kita kalikan sebanyak 3 kali karena dia pangkat 3. 1, 2, 3. Kita kalikan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah 8 ya. Lalu contoh yang kedua, M adalah himpunan 1, 2. Langkah pertama kita cari dahulu kardinalitas dari M-nya. Berarti N M sama dengan ada berapa anggotanya? 1, 2, ada 2. Maka himpunan bagiannya adalah himpunan bagian dari M, yaitu apa rumusnya tadi? Himpunan bagian 2 pangkat N ya. 2 pangkat N sama dengan 2-nya tetap ditulis, lalu N-nya. N-nya ini berapa? Dari kardinalitasnya ada berapa dia? 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti 2-nya kita kalikan sebanyak 2 kali ya, kena pangkat 2. 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, inilah untuk menyatakan himpunan bagian ya, contohnya. Jadi kalau untuk menyatakan himpunan bagian, langkah pertama kamu harus hitung dulu kardinalitasnya. Lalu setelah itu masukkan ke dalam rumus himpunan bagian, yaitu 2 pangkat N.
N-nya ini adalah dari kardinalitasnya. Masukkan dia, lalu carilah pangkatnya tersebut. Demikian contoh dari himpunan bagian. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat himpunan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, yaitu ke anak-anak supaya memahami apa itu sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan itu adalah yang pertama, perubahan urutan penulisan elemen atau anggota tidak membuat himpunan itu berubah. Lalu yang kedua, sifat yang kedua, apabila ada elemen atau anggota dari himpunan yang berulang beberapa kali dalam himpunan tersebut, maka elemen atau anggota yang terulang tersebut dianggap satu saja elemennya atau satu anggotanya. Lalu kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu banyaknya anggota himpunan yang berbeda yang dinotasikan dengan huruf N kecil. Kardinalitas himpunan ini dibagi dua, yaitu himpunan hingga. Himpunan hingga ini adalah anggotanya ada batasannya. Lalu yang kedua, himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga ini adalah himpunan yang anggotanya tak terbatas. Ya, biasanya ada tanda titik-titik dan seterusnya, ya. Lalu yang ketiga kita itu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Dari himpunan bagian dan himpunan kuasa ini, untuk menentukan himpunan bagian, yaitu rumusnya adalah 2 pangkat N. Untuk menyatakan himpunan bagian ini, terlebih dahulu siswa, anak-anak ibu menghitung dari kardinalitasnya, yaitu lalu bisa kita mencari himpunan bagian tersebut. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Di akhir kata ibu ucapkan selamat belajar dan buka buku, kurai ilmu dengan belajar sungguh-sungguh.